Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada di saat pagi menjelang siang ini dan bersuka cita. Amin. Ini adalah hari yang begitu besar. Ya, sebenarnya bagi kita perayaan yang perlu dirayakan besar-besaran itu sebenarnya bukan Natal, tetapi Paskah. Ya, tidak salah kita merayakan Natal, tetapi di Alkitab tidak tertulis untuk umat Kristen atau umat Tuhan merayakan Natal. Tapi Paskah itu merupakan perintah. Ya, Paskah itu Tuhan yang memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah. Kenapa? Ya, latar belakang kenapa hari Paskah ini dirayakan oleh bangsa Israel. Karena mengingat kejadian anak sulung mati ketika bangsa Israel masih ada di Mesir. Sudah berapa tulah yang diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa dan Harun, tetapi Firaun masih berkeras hati untuk membiarkan bangsa Israel ini pergi beribadah kepada Tuhan. Saudara, pada tulah ke-10 itu anak sulung mati. Ya. Semua anak sulung itu mati. Ya. Nah, ketika tulah ini mau diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk jangan kemana-mana, jangan keluar dari rumah masing-masing. Ya, jadi harus diam di dalam rumah. Ya, harus diam, tidak boleh keluar. Dan masing-masing keluarga menyembelih domba. Ya, menyembelih domba dan darahnya itu ya ditaruh di ambang pintu sebagai tanda. Ya, hanya orang Israel yang ada tanda darah itu. Ya, ketika malaikat maut melewati rumah mereka dan malaikat maut itu melihat ada tanda darah di pintu rumah, maka malaikat maut itu akan melewati. Melewati kalau dalam bahasa Inggris Passover. Nah, Paskah artinya melewati. Ya. Paskah artinya melewati. Ya. Supaya sekedar saudara tahu bahwa Paskah itu berawal dari situ. Nah, ketika mereka ada di padang gurun, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk selalu merayakan yang namanya Paskah. Haleluya. Karena kebebasan bangsa Israel. Karena anak sulung Mesir semua mati, dari situlah Firaun membebaskan bangsa Israel. Saudara, mungkin sudah bertanya, apa hubungannya dengan kita sekarang? Haleluya. Ada hubungannya. Bangsa Israel dan domba sembelihan itu adalah semua lambang daripada kita yang sekarang. Ya. Kenapa Yesus harus mati di salib? Darahnya harus dicurahkan kepada kita semua karena dia adalah anak domba Paskah. Sehingga orang yang ada tanda darah Yesus, orang yang punya tanda darah Yesus itu tidak binasa.
Haleluya. Kita terselamatkan. Kita dilewati oleh malaikat maut. Karena apa? Karena ada tanda darah Yesus dalam hidup kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, patutlah kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang ditebus oleh darah Yesus, untuk apa? Untuk selalu merayakan apa? Paskah. Karena ini adalah hari kemenangan, hari pembebasan saya dan saudara. Kita dibebaskan oleh apa? Dari apa? Dari maut. Kita dibebaskan dari dosa. Ya. Sehingga kita boleh berkemenangan karena Paskah ini. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, ya, Yesus kemarin hari Jumat kita merayakan kematian Yesus, Jumat Agung, ya, di pantai. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Benar, Tuhan Yesus telah mati, tapi Dia hidup. Amin. Pada hari ketiga Dia bangkit. Ada orang yang berkata, kenapa kalian percaya kepada Tuhan yang mati? Haleluya. Mereka tidak tahu kematian Yesus punya tujuan. Haleluya. Dan kebangkitan Yesus membuktikan Dia anak Allah yang hidup. Amin. Alam maut tidak bisa menguasainya, sehingga pada hari ketiga Dia bangkit. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Jadi kita jangan ragu. Ada yang bilang, kamu percaya Tuhan yang lemah, masa Tuhan kok mati? Halo, Yesus mati tidak dibunuh. Amin. Yesus mati, Dia merelakan dirinya. Kalau Yesus tidak mau, ya, disalib, ya, dapatkah Yesus menolak salib? Dapat. Haleluya. Tapi kerelaannya untuk berkorban. Makanya ketika di Taman Getsemani, ya, ada orang yang datang dengan pentung, dengan apa, ya, para imam-imam, prajurit. Ya, Yesus bilang, sangkamu aku penyamun? Bukankah aku tiap-tiap hari ada di rumah-rumah ibadat? Tetapi kenapa kamu tidak tanggap? Tapi inilah waktunya dan saatnya Anak Manusia akan diserahkan dan dibunuh. Haleluya. Haleluya. Tapi Yesus bilang, pada hari ketiga Dia akan bangkit. Amin. Kita bukan menyembah Tuhan yang lemah. Amin. Kita menyembah Tuhan yang penuh kasih. Oleh karena kasihnya Dia merelakan hidupnya. Dia merelakan Dia dianiaya, difitnah, diludahi, diperlakukan secara tidak manusiawi. Dia rela demi keselamatan saya dan saudara. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kepastian, memberikan kemenangan, haleluya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara, saya akan berbicara pada pagi hari ini tentang berkat Paskah atau berkat kebangkitan Yesus. Kita membuka di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang keempat. Haleluya. Roma pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, kita berdiri semua. Haleluya. Kita harus semangat karena ini hari kemenangan kita. Ini hari di mana Yesus Tuhan kita telah bangkit mengalahkan maut. Amin. Haleluya. Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab versi lain, versi firman Allah yang hidup, ayat yang sama ini berkata begini: Ia atau Yesus dibangkitkan
dari antara orang mati sebagai bukti. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa ia atau Yesus adalah anak Allah yang penuh dengan kuasa, yang memiliki sifat-sifat kesucian Allah. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kebangkitan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan Mesias itu akan menderita. Ya, Mesias akan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ya, Roh kekudusan artinya Roh Allah yang kudus, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Ya. Nah, orang yang tidak mengerti hal ini, mereka hanya berkata bahwa Yesus itu hanya sebagai nabi. Yesus itu hanya sebagai utusan, rasul, seperti nabi-nabi dan rasul yang lain. Tetapi iman Kristen yang percaya bahwa Yesus bukan cuma sekedar nabi, Yesus bukan cuma sekedar rasul atau utusan, bukan. Tapi Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Amin. Yesus adalah anak Allah yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Lantas ada orang yang berkata, kok Allah beranak? Kalau Yesus anak Allah, Bapa adalah Bapaknya, mana ibunya? Ini kan otak-otak nggak nyampe, ya. Haleluya. Kalau disebut anak Allah belum, ya, tidak harus Allah itu beranak. Betul apa benar? Anak buah, contohnya. Anak buah itu artinya apa? Bawahan, tuh. Iya kan? Anak buah. Apa buah beranak? Iya kan? Anak Medan atau anak Papua, apakah Papua beranak? Ya. Haleluya. Anak Allah adalah istilah untuk menunjukkan siapa jati dirinya. Contoh, anak Papua, oh berarti dia dari Papua. Anak Medan berarti, oh dia anak dari Medan. Iya kan? Anak Allah berarti dia adalah Allah. Dia dari Allah dan dia menjadi manusia untuk tujuan penyelamatan. Haleluya. Itu disebut dia anak Allah. Itu dibuktikan lewat apa? Lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Amin, saudara. Haleluya. Itu dibuktikan ketika Yesus bangkit. Roh Kudus membangkitkan Yesus. Dan Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus adalah Roh yang sama yang ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya. Nah, kalau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus ada di dalam saya dan saudara, ada dalam hidup saya dan saudara, maka saudara pun akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Saudara ya bukan manusia biasa lagi. Amin. Katakan, saya bukan manusia biasa lagi. Saya adalah manusia ilahi. Amin. Karena Roh Kudus, ya Roh yang berkuasa, Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu bukan cuma sekedar hinggap atas saudara dan saya, tetapi Alkitab jelas mengatakan Roh Kudus itu tinggal tetap diam di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dia bukan cuma singgah,
Haleluya, dia tinggal. Amin. Makanya firman Tuhan katakan apa? Jangan sekali-kali kita merusakkan tubuh ini. Ya, karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Barang siapa yang merusakkannya, dia akan dirusakkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Kalau tubuh kita ini bait Allah, di mana Roh Allah diam. Haleluya. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu adalah jaminan buat kita sampai kita memperoleh keselamatan ketika Yesus datang kedua kali. Haleluya. Roh Kudus ini akan bekerja. Ya. Makanya setelah hari kebangkitan Yesus, ya, dari kebangkitan ada 40 hari dia apa? Dia menampakkan dirinya kan, Tuhan. 40 hari dia menampakkan, Yesus menampakkan dirinya, membuktikan dia menampakkan dari begitu banyak pasang mata yang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Ya. Karena ada rumor yang beredar bahwa Yesus atau mayat Yesus itu dicuri. Ya, itu dicuri, itu ada di Alkitab, supaya hoax ini, jadi ini hoax ini bukan nanti sekarang, ya, dari dulu. Mereka bayar ini penjaga kuburan ini untuk bersaksi dusta bahwa apa? Yesus itu dicuri mayatnya, ya, supaya untuk membuat orang tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Haleluya. Tetapi saudara, ya, kebohongan hoax ini tidak menghambat berita tentang kebenaran, yaitu Yesus benar-benar bangkit. Sampai hari ini kebangkitan Yesus terus dikumandangkan. Haleluya. Banyak orang bilang itu bukan bangkit tapi dicuri. Haleluya. Tetapi Yesus menampakkan dirinya, ya, selama 40 hari, selama 1 bulan lebih. Dia menampakkan dirinya, berbagai pasang mata melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bahkan salah satu muridnya, dia berkata, kalau belum aku melihat dengan mataku dan sebelum aku mencucukkan jariku di tangannya yang berlubang itu dan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Yesus menampakkan diri kepada muridnya, dan ada Thomas di sana, dan dia bilang apa? Thomas, silakan. Ya, aku bukan hantu. Silakan raba, ya kan? Karena hantu tidak mempunyai tubuh seperti saya. Dia raba, benar. Di situ dia percaya. Ya, tapi Yesus berkata apa? Thomas, kamu percaya karena kamu melihat, tetapi lebih berbahagia mereka yang tidak melihat tapi percaya. Haleluya. Itu adalah saya dan saudara. Ya, kita nggak melihat Yesus mati dan bangkit. Kita nggak pastikan seperti Thomas. Kita pegang itu Yesus dan kita percaya. Kita nggak lihat, kita nggak raba, ya, dengan mata kepala kita sendiri, tetapi kita percaya bahwa Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit, bahkan dia naik ke surga. Dan janjinya, haleluya, kalau kita tidak berubah setia sampai akhir, dia akan datang dan menjemput kita, dan kita akan hidup bersama-sama dengan dia dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kebangkitan Yesus ini merupakan bukti dari kemahakuasaannya. Adalah bukti bahwa dia benar-benar anak Allah. Kebangkitan Yesus merupakan kesaksian yang real, yang nyata bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah. Tidak bisa dibantahkan. Ya.
Nah, setelah kebangkitan 40 hari dia menampakkan diri dan dia naik ke surga. Ya. Baru ada pesan kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem sebelum janji Bapa itu digenapi, yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus. Makanya gereja GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia, setiap habis Paskah, ya, habis kenaikan Yesus Kristus, itu ada doa 10 malam. Ya. Ada doa 10 malam di mana, ya, kita memohon supaya Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yaitu doa 10 malam, doa pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saya akan berbicara tentang berkat dari Paskah atau berkat dari kebangkitan Yesus. Apa yang kita peroleh dan apa yang telah Yesus lakukan. Ya. Kenapa Yesus harus mati? Ya. Kenapa sih Yesus harus mati untuk menebus kita dari dosa? Haleluya. Kenapa? Jawabannya adalah, ya, Alkitab bilang apa? Upah dosa adalah maut. Nah, kalau upah dosa adalah maut, berarti musuh yang harus dikalahkan oleh Yesus untuk menebus dosa manusia adalah maut. Makanya Yesus harus mati. Dia harus turun ke dunia orang mati. Dia harus turun ke alam maut. Haleluya. Untuk mengalahkan apa? Kerajaan maut. Untuk mengalahkan alam maut. Sehingga pada hari yang ketiga, alam maut tidak bisa menahannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Ada 2 hal yang kita percaya di sini. Yang pertama, Yesus telah mengalahkan maut bagi saya dan saudara. Amin. Sehingga Alkitab berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Haleluya. Jadi orang yang percaya dalam Yesus, orang yang ditebus oleh darah Yesus, tidak akan pernah mengalami yang namanya maut. Mungkin sudah berkata, kita mati. Ya, maut di sini berbicara tentang bukan kematian jasmani, tetapi maut yang lebih mengerikan lagi adalah kematian kekal. Haleluya. Dan kita tidak akan mengalami kematian kekal. Haleluya. Tubuh jasmani kita bisa mati, tetapi kita akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena alam maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya dan kebangkitan. Amin, saudara. Kematiannya itu membuat dia turun ke dunia orang mati, alam maut. Dia harus turun. Bagaimana dia mengalahkan maut kalau dia tidak masuk dalam alam maut? Ya. Makanya dia harus mati. Dia turun, dia masuk ke dunia orang mati, alam maut, dan dia bangkit. Artinya dia sudah menang. Haleluya. Makanya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena kemenangan Kristus menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Ya. Yang pertama kita belajar bahwa kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut. Artinya dosa, ya, tidak punya kuasa lagi dalam hidup kita, karena upahnya sudah dikalahkan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan Yesus, ya, memberikan kita kepastian bahwa apa? Setelah kematian ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Amin. Karena ada satu paham, kalau dulu di zaman Yesus itu ada orang Saduki. Nah, orang Saduki ini, mereka tidak mempercayai bahwa ada kebangkitan orang mati. Ya. Tetapi kebangkitan Yesus membuktikan dan memberikan kita kepastian
bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Haleluya. Jadi kita yang mati jangan berputus asa. Mereka yang mati, kita hanya terpisah sementara waktu, ya. Dari Ibu Tin, ya. Di mana Pak Edi, ya, anaknya Darti sudah mendahului Ibu Tin. Mereka sudah mati, ya. Tetapi kita hanya terpisah sementara. Kalau kita setia sampai akhir, haleluya, kita akan berjumpa di sana. Amin. Haleluya. Akan ada kebangkitan orang mati, ya. Jadi nanti Pak Edi akan bangkit nanti. Darti akan bangkit. Haleluya. Dari antara orang mati. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada berkat yang kita peroleh dari kebangkitan Yesus. Yang pertama kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Coba Ibu Gembala baca 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang. Ya, sampai situ. Yang pertama, apa berkat dari kebangkitan Yesus yang kita peroleh? Yang pertama adalah lewat kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali. Amin, saudara. Lewat kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali. Saudara, sebelum Yesus mati, semua manusia ada di bawah kutuk dosa. Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Ya. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, tabiat dosa ada pada kita. Sejak bakal kandungan kita sudah lahir dari dosa. Dosa dari Adam sampai kepada kita menjalar kepada semua umat manusia, sehingga tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada. Semua telah berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara, kita perlu dilahirkan kembali. Ya. Kita bukan diciptakan kembali, ya. Kalau saya jadi Tuhan, ya. Misalnya, kalau saya jadi Tuhan, ya, kalau manusia jatuh dalam dosa ini, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita bunuh saja mereka. Saya buat yang baru lagi, ya kan? Iya, betul kan? Benar. Kalau saya jadi Tuhan, bunuh saja ini Adam dan Hawa ini, daripada dia berketurunan, ya kan? Keturunan dosa lebih baik saya putuskan, saya bunuh. Saya ciptakan yang baru, Adam dan Hawa yang baru. Ya kan? Tapi Tuhan tidak menciptakan kembali. Dia melahirkan kembali. Amin. Ya. Lewat kebangkitan Yesus, saya dan saudara dilahirkan kembali. Alkitab bilang bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih ilahi kita mendapatkan apa? Benih yang baru. Kita dilahirkan kembali. Dan dilahirkan bukan dari keturunan Adam pertama yang berdosa, tetapi kita dilahirkan dari keturunan Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi kita yang ada pada kita bukan benih Adam pertama lagi. Haleluya. Yang ada pada kita adalah benih Kristus. Amin. Haleluya. Kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Ya. Bukan fisik yang baru, bukan. Ya. Bukan warna kulit yang baru, bukan. Tetapi yang dilahirkan adalah roh kita. Amin. Kita tidak memiliki roh Adam pertama yang sudah mati karena dosa.
tetapi kita mendapatkan Roh Kudus. Amin. Kita mendapatkan benih ilahi, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berkat ini tidak pernah kita akan dapatkan daripada yang lain. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab karena kebangkitan Yesus kita telah dilahirkan kembali ke dunia ini. Haleluya. Makanya saudara, kita harus baptis. Baptis itu adalah tanda kelahiran kembali. Baptis adalah tanda kita bertobat. Kita lahir kembali menjadi manusia yang baru. Baptisan ini sangat penting. Ya. Baptisan itu artinya ketika kita masuk di air, itu adalah lambang di mana kita mati bersama Kristus. Kita keluar dari air, itu adalah lambang kita bangkit dari bersama-sama dengan Kristus. Itu lambang, saudara. Ya. Tidak ada baptis itu yang sebenarnya tidak ada percik, tidak ada. Percik ini hanya muncul pada saat Kaisar Konstantinopel, Kaisar Romawi pada saat itu, dia terbaring kaku di tempat tidur, sakit karena saking tuanya, dia tidak bisa berjalan, dia hanya terpampang di tempat tidurnya. Lantas dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan harus dibaptis. Tapi keadaannya tidak memungkinkan untuk dia dibaptis secara selalu. Maka kebijakan daripada pastor untuk dia baptis secara percik, tapi percik bukan cuma muka, percik seluruh badan, dikasih mandi semua. Bukan percik cuma di muka. Ya. Jadi baptis itu yang sah, yang sebenarnya adalah selam. Karena baptis adalah lambang dari mana kita dilahirkan kembali lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Mati, bangkit. Ya, gitu. Kalau cuma percik di muka, berarti cuma mati di muka. Yang tangan tidak, kaki tidak. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi berkat yang pertama lewat atau dari kebangkitan Yesus adalah kita mendapatkan benih yang baru, roh yang baru. Amin. Kita mendapatkan apa? Benih ilahi. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Haleluya. Yang kedua, apa berkat dari kebangkitan Yesus yang kita terima? Yang kedua, masih ayat yang sama. 1 Petrus 1 ayat 3. Di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Amin. Berkat yang kedua yang kita terima dari kebangkitan Yesus Kristus adalah kita memiliki hidup yang penuh dengan apa? Pengharapan. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena saudara, sebelum salib, sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, manusia tidak punya harapan. Ya. Saya sudah bilang kemarin di ibadah Jumat Agung bahwa semua kita ada di bawah kutuk dosa. Ya. Sekuat-kuat apapun manusia keluar dari kutuk dosa ini tidak bisa. Ya. Makanya Tuhan mengirimkan juru selamat, yaitu Yesus, yang membebaskan kita keluar dari kutuk dosa itu. Kalau diri kita, kemampuan kita, kekuatan kita mau keluar sendiri daripada kutuk dosa, daripada maut ini yang telah menguasai manusia, kita tidak bisa. Haleluya. Kita tidak punya harapan. Sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya manusia, manusia adalah orang yang berdosa dan upahnya adalah maut. Ya. Hanya hukuman kekal yang akan diterima oleh manusia. Sebelum salib, sebelum kebangkitan Yesus, manusia hanya ada satu jalan, yaitu jalan menuju kepada kebenaran
kebaikan yang tidak ada. Haleluya. Sebelum salib, sebelum kematian Yesus, sebelum kebangkitan Yesus, manusia hanya ada satu jalan, yaitu jalan kebinasaan, jalan kepada kerajaan maut, yaitu neraka. Haleluya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, lewat kematian dan kebangkitannya, lewat hari Paskah yang kita rayakan hari ini, kebangkitan Yesus memberikan hidup kepada kita, hidup yang penuh pengharapan. Amin. Pengharapan akan masa depan yang lebih baik, pengharapan yang akan kehidupan yang lebih baik. Ya, tadinya hanya ada satu jalan ketika Yesus mati dan bangkit. Sekarang ada dua jalan. Ada jalan keselamatan. Jalan keselamatan, jalan kepada hidup yang kekal. Makanya Yesus berkata apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang mau datang kepada Bapa yang kecuali melalui aku. Amin. Yesus menjadi pokok keselamatan. Haleluya. Jadi sekarang orang yang ada dalam Kristus, orang yang percaya dalam Kristus, orang yang ditebus oleh darah Yesus, punya kehidupan dengan penuh pengharapan yang akan datang. Amin. Kita punya pengharapan, satu saat nanti kita akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan Allah, di mana alam maut tidak menguasainya, di mana tidak ada air mata di sana, tidak ada pergumulan di sana, tidak ada susah di sana. Di sana hanya ada damai sejahtera, hanya ada kesenangan, hanya ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi manusia. Haleluya. Tadinya manusia tidak punya harapan lagi untuk selamat. Manusia hanya adalah manusia, semua manusia sedang menuju pada kebinasaan. Semua manusia sedang menuju pada jurang maut. Tetapi karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita punya pengharapan untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, berkat yang seperti ini yang perlu kita syukuri. Walaupun kita orang hidup sederhana di dunia ini, hidup berkecukupan, ya, tidak sekaya dengan orang lain, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kehidupan kekal lebih kita inginkan daripada kehidupan cuma di dunia ini, cuma sementara. Amin, saudara. Nah, kebangkitan Yesus memberikan kita hidup dengan pengharapan, hidup dengan penuh pengharapan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, haleluya, berkat apa yang kita peroleh dari kebangkitan Yesus Kristus? 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21. Saya akan baca bagi saudara. 1 Petrus 3 ayat 21. Haleluya. Berkat-berkat ini yang perlu kita syukuri, karena ini tidak bisa kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri, selain kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Yang pertama, kita memperoleh apa? Kita memperoleh kelahiran kembali. Kita dilahirkan kembali. Manusia lama kita berlalu, manusia baru kita sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara Ona, Ibu Tim, kita semua, kita bukan manusia lama. Manusia lama yang terkungkung dalam kuasa dosa dan maut. Tapi kita telah dilahirkan kembali dan kita menjadi manusia baru. Amin. Apa yang baru? Bukan warna kulit. Kalau warna kulit tidak berubah, ya. Bukan tampang, bukan kecantikan, tampang ketampanan, bukan. Tapi yang berubah, yang lahir baru adalah roh kita. Roh yang mati karena dosa dibangkitkan kembali. Haleluya. Melalui apa? Roh Kudus. Amin. Yang kedua, ya, berkat yang kita terima adalah kita memperoleh
hidup dengan penuh pengharapan. Sebelum salib dan kebangkitan Yesus, manusia tidak punya harapan lagi. Amin. Tapi karena kebangkitan Yesus, ada pengharapan yang baru. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, 1 Petrus 3 ayat 1. Di sana dikatakan begini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan, perhatikan, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi berkat yang kita peroleh dari kebangkitan Yesus Kristus atau dari Paskah yang kita rayakan ini, yaitu kita mempunyai hati nurani yang baik. Amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hati nurani manusia menjadi tumpul. Amin, saudara. Menjadi apa? Menjadi tumpul. Artinya manusia melakukan kejahatan. Manusia kecenderungan hatinya melakukan kejahatan, pemberontakan. Ya, kecenderungan manusia adalah dosa semata-mata. Kenapa? Karena hati nurani manusia sudah tumpul. Tidak ada hati nurani lagi. Lewat kebangkitan Yesus, ya, kita memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, supaya hati nurani yang telah tumpul karena dosa mulai diasah kembali menjadi hati nurani yang tajam, hati nurani yang peka, hati nurani yang baik kepada Allah. Sehingga apa? Hati nurani ini, ya, yang akan menuntun kita pada jalan-jalan kebaikan. Saudara, hati nurani itu ada di roh kita. Jadi roh itu ada intuisi. Roh itu ada apa? Persekutuan dan hati nurani, conscience. Nah, hati nurani ini, ya, saya beri contoh begini. Ketika siapa pernah mencuri? Dulu waktu saya belum bertobat, ya, kalau kita melakukan kesalahan, ya, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, kita tidak tenang, betul kan? Iya kan? Kayak ada menuduh gitu. Nah, itu hati nurani. Itu hati nurani. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, hati nurani ini yang akan memberitahukan, ini salah, ini salah. Kamu melakukan hal yang salah, bertobat. Haleluya. Ya. Nah, yang bahaya adalah kalau kita melakukan dosa, kita aman-aman saja, tidak ada rasa takut. Ya, seperti orang yang keluar masuk penjara. Ya, mereka bunuh orang, ya bunuh. Tidak ada kesadaran, tidak ada penyesalan, tidak ada. Ya. Nah, itu hati nuraninya sudah mati. Tumpul. Ya. Nah, kita apa jadinya, saudara? Kalau semua manusia di dunia ini hati nuraninya tumpul, apa jadinya dunia ini? Kacau, saling baku bunuh, saling baku hantam, ya kan? Nah, bersyukur kepada Tuhan, haleluya, karena kebangkitan Yesus kita memperoleh hati nurani yang baik. Amin. Dimohonkan kepada Allah Bapa supaya memberikan kepada manusia hati nurani yang baik, manusia yang ditebus oleh darah Yesus, manusia yang merespon dan beriman kepada Yesus, mendapatkan hati nurani yang baik. Sehingga yang kalaupun kita jatuh dalam dosa, ada hati nurani yang menuduh kita, ya kan? Ya. Ada hati nurani yang berbicara, kamu salah, kamu harus bertobat, kamu harus mengakui kesalahanmu. Ya, kalau kita melawan itu, saudara, kita akan siksa, kita akan
susah, ya. Akan bawa pikiran terus, ya. Tidur nggak bisa tidur, ya kan? Karena pikiran, aduh tadi saya sudah curi uang mama di kantong. Aduh, ya. Saya so ambil lagi ini, saya punya teman punya. Aduh, iya kan? Tapi kalau kita orang sudah tidak punya hati nurani, dia tuh pencuri biar. Haleluya. Apalagi pencuri sudah jadi penyakit kleptomania. Aduh, sudah mencuri, tidak rasa bersalah, itu bahaya. Haleluya. Jadi berkat-berkat ini yang kita terima, ya, di saat Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Yang pertama berkat apa? Halo. Yang pertama apa yang kita terima? Kelahiran kembali. Yang kedua, hidup penuh pengharapan. Yang ketiga, hati nurani yang dipulihkan, yang baik, yang ditajam.